Siapa sangka pergantian kecil dari Boyan Hodak justru jadi pembeda besar di laga panas kontra Bali United. Masuknya Beckham Putra dan Andrew Yum bukan kebetulan. Itu strategi matang yang dirancang dengan gaya taktik khas Eropa. Pundit sepak bola nasional Binder Singh bahkan menyebut Boyan Hodak sebagai pelatih yang punya insting tajam membaca arah pertandingan. Seperti apa rahasia di balik keputusan jitu itu? Yuk, kita bahas tuntas dalam video kali ini. Sebelum lanjut ke analisisnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik seputar Persib dan dunia sepak bola. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu setuju kalau Boyan Hodak adalah pelatih dengan taktik paling jeli di Liga Indonesia musim ini? Persib Bandung akhirnya menorehkan kemenangan bersejarah di markas Bali United setelah bertahun-tahun gagal mencetak hasil positif di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Pada laga pekan ke-11 BRI Super League 2025-26, Sabtu 1/11/2025 malam WIB, Maung Bandung berhasil menundukkan Serdadu Tridatu dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang dicetak oleh Andrew Jung pada menit ke-84 melalui sundulan tajam yang memanfaatkan umpan manis Beckham Putra. Sejak awal pertandingan, atmosfer di stadion benar-benar membara. Suporter tuan rumah memenuhi tribun dengan koreografi dan nyanyian khas Bali United, menciptakan tekanan tersendiri bagi skuad Boyan Hodak. Namun Persib datang ke Gianyar bukan sekadar tamu biasa. Dengan semangat pantang menyerah, Mark Klok dan kawan-kawan menunjukkan ketenangan luar biasa di tengah tekanan. Kemenangan ini terasa spesial bukan hanya karena hasilnya, tetapi juga karena menjadi kemenangan tandang pertama Persib di kandang Bali United sejak era kompetisi modern dimulai. Boyan Hodak menyebut kemenangan ini sebagai hasil kerja keras tim yang disiplin dan sabar menunggu momen tepat untuk menyerang. Pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung berlangsung ketat sejak menit pertama. Kedua tim menurunkan formasi terbaiknya. Tuan rumah Bali United tampil agresif dengan trisula menyerang Boris Kopitovic, Rahmat Arjuna Reski, dan Tijmen Gopal, disokong gelandang kreatif Jordi Bruin dan tim receiver. Sementara Persib menurunkan kombinasi lini tengah solid berisi Mark Klok, Adam Alis, dan Tom Hai yang berperan menjaga keseimbangan serta mengalirkan bola ke trio depan William Barros, Ramon Tenke, dan Sadil Ramdhani. Bali United sempat lebih dominan dalam penguasaan bola pada babak pertama. Beberapa kali ancaman hadir lewat pergerakan Gopal dan Kopitovic, namun penyelamatan gemilang Teja Paku Alam membuat gawang Persib tetap aman. Di sisi lain, Persib lebih mengandalkan serangan Bali cepat yang memanfaatkan kecepatan Sadil dan visi permainan Tom Hai. Permainan berlangsung dengan intensitas tinggi, disertai duel keras di lini tengah. Kiper Mike Hauptmeyer beberapa kali menjadi penyelamat tuan rumah dari ancaman bola mati Persib. Meskipun tanpa gol hingga turun minum, laga berjalan menarik dengan tensi tinggi dan strategi taktis yang saling menekan di setiap lini. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung semakin meninggi. Kedua tim saling beradu taktik dan tempo permainan. Bali United yang sempat unggul dalam penguasaan bola terlihat mencoba menekan melalui kombinasi umpan cepat dari lini tengah. Namun, ketatnya koordinasi pertahanan Persib yang digalang Federico Barba dan Julio Cesar membuat peluang-peluang tim tuan rumah sering mentah di kotak penalti. Momentum pertandingan berubah drastis pada menit ke-68 ketika wasit mengeluarkan kartu merah untuk pemain Bali United Mirza Mustafik akibat pelanggaran keras terhadap Adam Alis. Keputusan itu sontak memancing reaksi dari kubu tuan rumah, namun menjadi angin segar bagi Persib yang langsung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Setelah kartu merah tersebut, Boyan Hodak tak tinggal diam. Ia melakukan rotasi cepat dengan memasukkan Beckham Putra untuk menambah daya dobrak di sisi kanan. Pergantian itu terbukti mengubah dinamika permainan. Persib mulai lebih berani menguasai bola dan menekan pertahanan Bali United. Kombinasi serangan dari sisi sayap membuat tim tuan rumah kesulitan mempertahankan bentuk permainan mereka. Suasana di stadion pun berubah. Tekanan bergeser ke kubu Serdadu Tridatu yang mulai kehilangan ritme. Keputusan Boyan Hodak memasukkan Beckham Putra terbukti menjadi langkah jenius. Gelandang muda itu tampil penuh energi dan langsung memberikan pengaruh besar di lapangan.
Dengan kecepatan dan kelincahannya, Beckham mampu menembus sisi kanan pertahanan Bali United yang mulai melemah usai kehilangan satu pemain. Setiap pergerakannya selalu menimbulkan ancaman bagi bek tuan rumah. Puncak drama terjadi pada menit ke-84. Berawal dari pergerakan Beckham di sisi kanan, ia melepaskan umpan silang terukur ke arah kotak penalti. Di sana, Andrew Jung sudah menunggu di posisi ideal. Penyerang asal Prancis Korea itu melompat tinggi dan menanduk bola dengan sempurna, menaklukkan kiper Marc Vermeulen yang hanya bisa terpaku. Gol tersebut langsung disambut sorakan dari para pendukung Persib yang hadir di tribun timur stadion. Gol Andrew Jung menjadi satu-satunya pembeda di laga ketat itu. Bali United mencoba membalas lewat serangan sporadis, namun pertahanan Persib tampil disiplin hingga peluit panjang berbunyi. Kombinasi Beckham dan Jung menjadi simbol keberhasilan taktik Bojan Hodak, dua pemain pengganti yang menentukan hasil akhir dalam laga penuh strategi di Pulau Dewata. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tampil tenang, namun jelas terlihat puas dalam konferensi pers usai pertandingan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dengan nada rendah hati, pelatih asal Kroasia itu mengakui bahwa laga melawan Bali United bukan pertandingan mudah. Menurutnya, kedua tim sama-sama tampil dengan intensitas tinggi dan kualitas permainan yang seimbang sepanjang pertandingan. Saya rasa atmosfer di stadion luar biasa, sangat sulit bermain di sini, apalagi dengan dukungan besar untuk tim tuan rumah. Namun kedua tim bermain bagus dan saling menekan, ujar Hodak membuka komentarnya. Ia pun menilai bahwa kartu merah yang diterima Mirza Mustafik di babak kedua menjadi momen penting yang mengubah arah pertandingan. Sebelum kartu merah, pertandingan berjalan 50-50. Setelah itu, kami punya lebih banyak ruang untuk menyerang dan menciptakan peluang. Kami pantas menang karena bisa memanfaatkannya, tambahnya. Hodak tidak lupa memuji kontribusi semua pemainnya yang tampil disiplin dan fokus sepanjang laga. Ia menyoroti performa kiper Teja Paku Alam yang tampil gemilang mengamankan beberapa peluang berbahaya Bali United. Selain itu, pelatih asal Kroasia itu juga memberi apresiasi khusus kepada Ramon Tanke yang bekerja keras membuka ruang bagi rekan-rekannya, serta Beckham Putra yang membawa perubahan besar di babak kedua. Tim ini terus menunjukkan kemajuan. Beberapa pertandingan terakhir membuat pemain lebih percaya diri, terutama Teja dan Ramon. Mereka bekerja keras dan itu bagus untuk tim. Tutup Hodak. Bagi sang pelatih, kemenangan di Pulau Dewata ini bukan sekedar hasil, tetapi bukti kedewasaan taktik dan mental tim yang mulai solid menghadapi tekanan di level tinggi. Kemenangan Persib Bandung atas Bali United mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan sepak bola nasional. Salah satunya datang dari pengamat sepak bola Indonesia Binder Singh yang menilai keberhasilan Maung Bandung tak lepas dari kecerdikan Bojan Hodak dalam membaca arah permainan dan membuat keputusan krusial di saat genting. Menurut Binder, Hodak menunjukkan karakter pelatih berpengalaman Eropa yang tidak hanya fokus pada serangan, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara transisi dan kontrol ruang. Keputusan memasukkan Beckham Putra dan mempertahankan Andrew Jung di lini depan adalah langkah taktis yang sangat tepat. Hodak tahu kapan harus menyerang dan kapan timnya harus menunggu momen, ujarnya dalam analisisnya. Ia juga menilai bahwa keberanian Hodak untuk mengubah pola permainan menjadi 4-2-3-1 setelah kartu merah Bali United menjadi kunci utama. Dengan dua gelandang bertahan, Persib mampu menutup lini tengah dan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi serangan dari sisi sayap, yang akhirnya menghasilkan gol kemenangan. Binder menambahkan bahwa kemenangan ini mencerminkan kedewasaan strategi dan disiplin taktik pemain Persib. Bojan Hodak bukan pelatih yang gemar membuat banyak eksperimen. Ia membaca celah, menunggu waktu yang tepat, lalu mengeksekusinya dengan efektif. Itulah ciri pelatih dengan jam terbang tinggi di sepak bola Eropa, tegasnya. Analisis ini memperkuat kesan bahwa kemenangan Persib bukan sekedar hasil keberuntungan, melainkan buah dari perencanaan matang dan pengambilan keputusan cepat di tengah tekanan. Dengan kemenangan ini, Bojan Hodak semakin membuktikan diri sebagai arsitek yang mampu membawa Persib tampil kompetitif di setiap laga besar. Usai meraih kemenangan penting atas Bali United, skuad Persib Bandung tak larut dalam euforia. Kurang dari 24 jam setelah laga, seluruh pemain langsung menjalani program latihan pemulihan di dua lokasi berbeda di Bali, Minggu 2 November 2025 pagi. Langkah cepat ini menjadi bukti disiplin dan profesionalitas tim di bawah asuhan Bojan Hodak. Pemain yang tampil lebih dari 60 menit, seperti Teja Paku Alam, Julio Cesar, dan Mark Klok, menjalani latihan ringan di area hotel tempat menginap. Mereka difokuskan pada pemulihan otot dan peregangan bersama fisioterapis Benedictus Adi Prianto. Sementara itu, pemain yang tampil kurang dari 1 jam, termasuk William Barros dan Kakang Rudianto, berlatih normal di Stadion Gelora Samudra Kuta dipimpin langsung Bojan Hodak.
Latihan dimulai pukul 8.30 WITA dengan sesi pemanasan, passing pendek, serta small game untuk menjaga ritme permainan. Beckham Putra absen karena mengalami sakit ringan. Bojan menekankan pentingnya menjaga kebugaran agar seluruh pemain siap menghadapi jadwal padat. Program pemulihan cepat ini juga menjadi bagian dari rencana besar Hodak untuk menjaga keseimbangan antara kebugaran dan performa tim sepanjang musim. Setelah menaklukkan Bali United, fokus Persib Bandung kini tertuju pada laga berikutnya melawan Selangor FC di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, Kamis 6/11/2025. Bojan Hodak menegaskan bahwa kemenangan di Pulau Dewata akan menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan internasional tersebut. Kami tak punya banyak waktu untuk bersantai. Fokus kami sekarang adalah menjaga momentum positif, ujar Hodak. Persib dijadwalkan bertolak ke Malaysia pada Selasa pagi setelah menyelesaikan sesi latihan terakhir di Bali. Hodak diprediksi akan kembali melakukan rotasi, mengingat jadwal padat dan pentingnya menjaga stamina pemain. Andrew Jung yang tampil gemilang kontra Bali United dipastikan kembali jadi andalan di lini depan. Pertandingan melawan Selangor FC akan menjadi ujian konsistensi Maung Bandung di laga tandang internasional. Kemenangan atas Bali United membuktikan tim ini makin matang secara taktik dan mental. Kini, Bojan Hodak berharap anak asuhnya dapat melanjutkan tren positif dan membawa pulang hasil maksimal dari negeri jiran.